Terima kasih buat teman-teman Cikal Team Members yang siang menjelang sore ini hadir di ruang Zoom untuk belajar bareng tentang investasi di masa pandemi. Sebelumnya, rangkaian Citalks ini adalah bagian dari perayaan ultah 21 tahun Cikal ya. Jadi dari kemarin sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan ini adalah salah satunya. Kita kerjasama dengan CIMB Niaga. Terima kasih buat Bapak dan Ibu dari CIMB Niaga. Jadi acara sore hari ini juga bisa diakses melalui platform Sekolahmu dan rekamannya nanti juga akan dibagikan kepada semua Cikal Team Member. Jadi nanti teman-teman yang belum bisa join pada siang menjelang sore hari ini akan bisa mengakses rekaman meeting kita di sore ini. Hari ini sudah ada lebih dari 40 orang, sepertinya kalau ditambah Sekolahmu, semoga bisa lebih banyak ya. Tidak berlama, saya langsung perkenalkan saja teman-teman yang akan ikutan ngobrol di sesi Cikal Talks hari ini. Ada Om Faisal. Oke, Om Faisal bisa ikut menyapa dulu. Ya. Oke, suaranya bisa agak dikerasin sedikit, Om Faisal. Oke, aku lepas nih kayaknya deh. Oke, ini lebih jelas nih. Oke, Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Oke, Om Faisal dari site mana nih? Saya Faisal dari site Setu, Cikal Amri. Oke, ini dari CTM Cikal Amri ya, Om Faisal. Baik, kemudian di sesi sekarang juga bergabung 2 murid Cikal dari Surabaya. Saya perkenalkan dulu, ada Diandra Danishi. Halo Diandra. Halo. Halo, oke. Kenalan dong, ini kelas berapa? Halo, aku Danish. Aku dari kelas 9 dari site Surabaya. Oke, kelas 9. Kelas 9 berarti SMP kelas 3 ya? Iya. Wah, oke. Nanti akan pasti belajar juga nih di sesi sore ini. Kemudian ada juga Hisham Hafian. Oke. Halo, Kak. Iya. Kenalan dong, Kak. Dari mana? Namaku Hisham dari Sofyan Amadeo dari Cikal Surabaya. Oke. Year berapa, Kak? Year 10. Year 10. Year 10. Oke, year 10. Kak, boleh Miss Lina tanya dulu. Kira-kira kalau baca temanya sore ini, kebayangnya kita bakal ngobrolin apa nih nanti? Tentang yang jelas dunia investasi sih, kayak pasar modal, ya reksadana kayak gitu-gitu. Oke, kebayang nggak kakak nanti itu akan seperti apa nih bahasanya kita sore ini? Ya paling bahas kayak gimana cara kerjanya reksadana, terus menjelaskan saham-saham blue chip yang biasanya dipakai reksadana, terus sistemnya reksadana itu gimana. Kalau menjelaskan pasar modal ya paling saham itu sebenarnya apa sih kayak gitu-gitu. Terus investasinya reksadana kan nggak dilarikan ke pasar modal aja, kadang ke obligasi, terus ke pasar uang juga bisa, macam-macam. Oh, oke. Jadi nih kakak udah ini ya, gimana Om Faisal? Kayaknya ilmunya udah tinggi. Reksadana investasi. Oh, ilmunya udah ada ya bekalnya ya? Iya. Udah. Soalnya aku sudah main di itu sih, investasi di emas. Gitu. Oke deh. Itu loh, siswa Cikal udah mainnya investasi di emas. Oke, kalau Danishi gimana? Sejauh mana nih Danishi tahu soal investasi? Kira-kira apa menurut Danishi? Karena terakhir kali sih belajar tentang investasi udah kayak 2 tahun atau setahun yang lalu sih. Karena kapan tuh pernah field trip juga, kebetulan juga belajar tentang reksadana, juga gimana sistemnya, dan juga apa keuntungannya. Oke. Jadi anak-anak ini udah punya basic paling nggak ya Om Faisal ya? Siap semua nih. Sudah siap. Jadi nanti bisa terlibat ngobrol bareng sama bapak-bapak dari CIMB Niaga. Oke, kita langsung mulai aja. Silakan Om Faisal memperkenalkan juga dari bapak-bapak dari Niaga ini.
Oke, kita mulai ya. Danisi dan Hafian ya. Kita mulai bareng. Jadi untuk acara ini kita ada 2 narasumber, yaitu Pak Nugraha Utama Rashid sebagai Head Wealth Management and Preferred Segment CIMB Niaga Syariah. Dan Selamat sore, yang Pak. kedua dengan Pak Assalamualaikum. Ya, sore Pak Nuki ya panggilannya ya. Ya, Nuki aja, Oke, Pak. Boleh. Pak Nuki Rashid. Yang kedua dengan Bapak Adwin Kurniawan, Investment Specialist. Ya, Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore, Pak Adwin. Oke, gimana? Selanjutnya kita langsung mulai aja. Ya, pertama kita mulai dari Pak Nuki ya, Pak Rashid. Apa aja ini temanya akan dibawa untuk sesi pertama ini? Boleh. Pak Faisal, kita langsung aja ya kali ya. Ya, silakan Pak Nuki. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, baik yang di rumah ya, ataupun yang memang harus keluar rumah karena tugas ataupun ada pekerjaan lain. Perkenalkan Bapak Ibu, adik-adik semua, nama saya Nugraha Utama Rashid. Panggilan akrabnya Nuki ya, jadi biasa dipanggil Nuki Rashid. Saya dari CIMB Niaga Syariah. Saat ini saya diberi amanah di CIMB untuk handle business development terkait wealth management dan priority segment. Jadi kalau di CIMB Niaga Syariah tuh priority segment kita namanya preferred. Nah, preferred customer dan wealth management itu semua yang berkaitan dengan tentunya tadi investasi, asuransi, wakaf ya, itu semuanya masuk ke dalam wealth management yang Islamic wealth management. Saya sendiri pengalaman bekerja sudah lebih dari 10 tahun di Bank Syariah. Ya, sebelumnya awalnya mulainya karirnya di Citibank dulu tahun 2005. Pernah keluar dari perbankan sebetulnya, dan pada saat keluar dari perbankan itu saya usaha sendiri. Waktu itu saya menjadi salah satu vendor dari Cikal loh. Kayak gitu. Tahun 2000 sekitar 2015 ya kalau nggak salah, saya sempat 2 tahun. Saya jadi vendor ekskul untuk mini basket. Dulu sering kontaknya sama Pak Fajar nih. Nggak tahu Pak Fajar ada di sini nggak nih? Mudah-mudahan hadir juga ikutan ini. Cuma akhirnya habis itu 2016 saya kembali ke perbankan, saya ke Muhammad, dan akhirnya saya ada di CIMB Niaga Syariah sekarang. Seperti itu. Jadi memang passion saya dari dulu sampai sekarang itu 2 ya. Satu terkait financial planning. Yang kedua itu sebetulnya terkait permainan untuk anak-anak. Makanya justru saya dulu pernah coba berkutat di situ. Saya senang anak-anak. Gitu. Oh, Mas Fajar katanya, hadir Mas Nuki. Gitu. Ya, terima kasih Mas Fajar udah bisa ini Pak Faisal, Mbak Lina, adik-adik juga terima kasih sekali lagi sudah bisa diberi kesempatan CIMB Niaga untuk sharing terkait investment. Mungkin saya akan coba mulai ya. Jadi nanti materi akan dibagi 2. Ada saya, ada Pak Atwin juga nanti. Saya akan membawakan kulitnya nih mengenai financial planning. Supaya apa? Supaya nanti Bapak dan Ibu tidak langsung jump in ke investment gitu ya. Nanti kalau misalnya langsung jump in ke investasi, Bapak dan Ibu bingung sebetulnya investasi itu di kerangka perencanaan keuangan adanya di mana sih? Begitu ya. Jadi mudah-mudahan jadinya nanti lewat presentasi yang kita berikan ini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu terkait dari segi pemahaman yang lebih lah terkait dari perencanaan keuangan itu sendiri. Baik, mohon izin saya mau ganti ini. Saya mohon izin untuk share materinya ya. Ya, silakan Pak Ya, Nuki. silakan Pak. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah? Sudah? Oke. Jelas. Jelas ya?
Nah, sebelum memulai materi, mungkin saya mau info sesuatu nih untuk di sesi ini bagi 3 penanya ya, bagi 3 penanya yang terpilih, nanti akan dipilih oleh Pak Faisal, Bu Lina, M-Team, akan mendapatkan hadiah dari kami, dari CMB Niaga Syariah, itu 3 buah buku Sakinah Finance. Nah ini Sakinah Finance ini adalah karangan dari Bu Murniati Mukhlisin dan Lutfian Tamini. Mereka adalah suami istri yang kebetulan semuanya aktif di Tazkiyah Institute. Bu Murniati itu adalah rektor di Tazkiyah saat ini. Nah ini saya kebetulan juga tergabung di dalam Sakinah Finance. Ini adalah grup perencanaan keuangan dari Bu Murniati ya, yang sifatnya lebih ke sosial. Jadi memang kita adalah komunitas perencana keuangan yang memang main di grassroots untuk memberikan pemahaman yang lebih terkait perencanaan keuangan keluarga Islami kepada masyarakat. Nah nanti kiat-kiatnya seperti apa bisa mudah-mudahan ya yang menang itu nanti bisa dibaca, dipelajari. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita mulai dengan pertanyaan nih. Nah, apa sih tujuan hidup Bapak dan Ibu masing-masing gitu ya sekalian? Pasti kan berbeda nih tujuannya satu sama lain. Ada yang tujuannya mungkin untuk mempersiapkan dana pendidikan anak gitu ya. Ada yang tujuan hidupnya adalah untuk bisa naik haji di umur sekian, berangkat umroh di sekian, atau bisa mungkin menyekolahkan anaknya ke luar negeri, atau mungkin bisa membeli rumah di usia sekian gitu ya. Tujuan hidupnya tentunya pasti berbeda-beda. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah pasti yang namanya tujuan hidup itu pasti memerlukan budget atau memerlukan biaya. Nah, dalam hal ini, inilah sebetulnya tujuannya kita merencanakan keuangan. Jadi perencanaan keuangan itu adalah sebetulnya cara kita mencapai tujuan hidup dengan melakukan manajemen keuangan yang baik. Sehingga tujuan hidup itu bisa diperoleh karena dananya cukup. Ya, jadi apapun tujuan hidup sekali lagi pasti membutuhkan dana. Nah, oke, kita langsung masuk lagi ke slide berikutnya. Nanti kalau misalnya kita bicara siklus kehidupan kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ada kelahiran ya, ada masa kanak-kanak, terus ada masa lajang. Nah, di situ mungkin ada kebutuhan-kebutuhan finansial seperti membeli rumah, membeli mobil. Terus kemudian ada masa menikah, nanti ada anak sudah mulai sekolah, ada biaya pendidikan anak. Mungkin nanti harus dipikirkan gimana caranya ibadah haji, menabung untuk hari tua, dan lain-lain. Nah, tetapi di antara siklus kehidupan, itu biasanya ada resiko-risiko juga yang harus kita manage. Jadi biasanya tuh beberapa resiko itu seperti misalnya meninggal yang terlalu dini, atau mungkin hidupnya yang juga cukup panjang gitu ya. Katakanlah saat ini di Indonesia itu kan rata-rata hidup tuh sekitar 65-70 tahun. Nah, seperti itu. Jadi ada juga yang hidupnya terlalu lama gitu ya, sampai 80 tahun, 90 tahun. Itu juga harus dipikirkan terkait nanti pengadaan dananya pada saat kita hidupnya juga insya Allah panjang umur gitu ya. Nah, sama halnya juga seperti itu pada saat ternyata terjadi resiko yang tidak diharapkan, maka untuk yang ditinggalkan kita juga harus memiliki sesuatu untuk sebagai bekal hidupnya. Nah, kalau kita lihat di sini life cycle-nya kurang lebih adalah seperti ini. Kita kebanyakan di sini usia 25 sampai 55 tahun itu adalah di pre-retirement, di mana memang fokus kita itu adalah proteksi yang pertama, dan kemudian yang kedua adalah mengembangkan kekayaan. Ya, jadi kalau proteksi itu kita berbicara asuransi, kalau wealth accumulation itu kita berbicara investasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan dana di saat nanti kita sudah bisa memiliki penghasilan yang aktif lagi. Jadi pada saat, kalau di grafik di sini adalah mungkin pada saat usia pensiun gitu ya, 55 atau mungkin 60 nanti, terjadi hal yang sifatnya hanya konsumtif. Jadi kita udah tidak berharap lagi ada dana yang masuk, kecuali memang kita mempersiapkan dari awal, disitulah kita menggunakan seluruh dana kita untuk konsumsi, dana investasi kita. Tetapi kalau misalnya kita belum nyampe ke situ,
dan terjadi resiko, maka wealth protection itu yang ada di sisi yang paling kiri itu adalah menjadi hal yang paling penting. Nah, kemudian setelah wealth consumption tentunya ada yang namanya wealth distribution. Nah, ini adalah siklus biasanya ini adalah siklus seseorang. Nah, wealth distribution itu contohnya seperti waris, wakaf, wasiat dan sebagainya. Nah, kalau kita mau bicara perencanaan keuangan yang menyeluruh ya, ini saya coba gambarkan saja kulit-kulitnya. Ini sebetulnya ada 6 tahapan nih Bapak dan Ibu semua. Mulai dari yang paling kiri bawah, itu ada namanya perencanaan arus kas. Ya, jadi kita jangan ngomongin asuransi dulu, jangan ngomongin investasi dulu, kalau misalnya uang yang buat asuransi atau investasinya nggak ada. Jadi arus kas ini kita biasanya ngomongin surplus nih, surplus dan defisit dari keuangan kita setiap bulan. Nah, kemudian selain arus kas, tadi kita yang nomor 1 adalah asuransi, terus kemudian investasi, pensiun, warisan, dan pajak itu adalah bagiannya. Cuma sore ini kami akan bawakan dari CMB itu tahapan pertama sampai ketiga saja. Saya akan membawakan arus kas dan asuransi sedikit, nanti akan dilanjut oleh Pak Adwin dari segi investasi. Nah, jadi supaya Bapak Ibu paham nih, urutannya ternyata investasi itu bukan yang pertama. Investasi itu urutan ketiga sebetulnya kalau dalam perencanaan keuangan. Baik. Nah, sekarang kita mulai masuk ke yang namanya laporan keuangan pribadi. Nah, ini saya akan coba sedikit sharing bagaimana Bapak dan Ibu harus melakukan pencatatan sebetulnya terkait keuangan pribadi Bapak dan Ibu. Jadi yang punya catatan keuangan itu jangan salah, janganlah tidak cuma perusahaan, tidak hanya unit bisnis yang harus memiliki perencanaan keuangan, tetapi kita sebagai pribadi juga harus punya, atau mungkin sebagai unit keluarga. Karena boleh dibilang unit keluarga itu adalah unit bisnis, di mana ada pemasukan di situ dan ada pengeluaran. Kita bisa mentreatment perencanaan keuangan keluarga kita itu seperti perencanaan keuangan perusahaan. Gitu ya. Yang tujuannya kalau namanya perusahaan itu kan pasti profit. Nah, artinya perencanaan keuangan keluarga kita itu tujuannya adalah supaya bisa memiliki surplus. Nah, di sini ada kita bagi 3 terkait laporan keuangan pribadi. Ada neraca keuangan, ada surplus dan defisit, ada financial check up. Saya coba share satu-satu nanti ya. Mungkin neraca keuangan itu lebih banyak nanti bagaimana minimal Bapak dan Ibu sore ini dapat gambaran nih. Cara ngitung aset bersih Bapak Ibu itu sebetulnya seperti apa. Terus kemudian yang kedua, keuangan bulanan Bapak dan Ibu, keuangan bulanan kita udah surplus belum sih setiap bulan? Terus kalau surplus mau diapain? Mau dimasukin ke pos yang mana? Kemudian ada lagi nanti sedikit kita akan coba sharing terkait financial check up. Apa aja sih yang kira-kira bisa dicek? Keuangan seperti apa sih yang bisa dibilang sehat? Nah, itu akan kita bahas sedikit. Nah, coba Bapak Ibu kalau saya ambil gambar ini, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Bapak Ibu ini siapa berdua? Oke, nah ini yang pertama ini adalah Jeff Bezos ya, ownernya Amazon. Yang gambar kedua di bawah itu Jack Ma, ownernya Alibaba. Kira-kira benang merahnya di antara kedua orang ini apa nih Bapak Ibu? Ya, mungkin ada yang menjawab nih orang yang paling kaya nih saat ini. Yang paling kaya, yang atas itu paling kaya di dunia, yang bawah itu paling kaya di Asia. Saya lupa kalau Jack Ma itu kalau urutan di dunia itu dia terkaya keberapa, cuma kalau nggak salah 25 besar juga. Hitungan kaya itu dari apa sih? Tentunya dari jumlah aset yang dimiliki oleh kedua orang tersebut. Sangat common Bapak Ibu kalau baca Jack Ma saat ini menjadi orang terkaya di Asia dengan aset sekian. Nah, pasti bahasanya itu adalah aset. Aset itu bisa macam-macam Bapak Ibu ya. Bisa uang tunai, bisa propertinya, bisa rumahnya, bisa nilai kapitalisasi dari perusahaannya, macam-macam. Nah, minimal sore ini Bapak dan Ibu, adik-adik juga bisa tahu yang disebut aset itu yang mana, yang disebut liability yang mana, sehingga tahu kekayaan bersihnya tuh berapa.
Nah, jadi kalau misalnya lihat nih, aset itu adalah sesuatu yang kita miliki, ya. Contohnya ya uang cash, rumah, mobil, mungkin kita punya saham. Tadi moderator kita sudah lumayan paham gitu ya, ada saham, ada obligasi, ada emas tadi ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk daripada aset. Nah, kemudian apa yang disebut liabilities? Liabilities itu adalah apa yang kita berhutang gitu ya. Ya tentunya misalnya seperti KPR, kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan mobil, atau mungkin ada yang kredit untuk pendidikan. Nah, itu adalah masuk di kotak liabilities. Pada saat kita mau menghitung kekayaan bersih, caranya simple, Bapak dan Ibu. Caranya gampang sekali, yaitu tinggal aset dikurang liabilities. Nah, itu aja. Jadi, bisa nih sambil nih, Bapak dan Ibu, sambil saya kasih contoh nih berikut ini, sama-sama kita menghitung aja coret-coret, atau minimal rumusnya dicatat, supaya nanti setelah acara ini Bapak dan Ibu bisa sambil menghitung kira-kira sekarang net worth saya atau kekayaan bersih saya tuh di berapa sih, seperti itu ya. Nah, ini saya ambil contoh neraca keuangan Bapak Andri, perhatikan yang di garis biru ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah pembagian. Nah, ini kalau misalnya kita ngomong aset, itu kita biasanya dibagi 3. Ada aset liquid, ada aset investasi, dan ada aset penggunaan pribadi. Contohnya aset liquid apa? Ada rekening koran. Rekening koran tuh giro biasanya ya. Kalau di bank ada tabungan, ada deposito. Nah, itu dianggap adalah instrumen yang berbasis cash. Jadi yang sewaktu-waktu bisa diambil. Nah, ini berbeda dengan yang namanya investasi ya. Kalau investasi itu biasanya untuk jangka panjang, kemudian ada resiko di situ gitu ya, tetapi berharap return yang lebih besar. Nah, jadi aset liquidnya berapa, kemudian ada aset investasi, misalnya Bapak dan Ibu sudah memiliki reksadana, atau mungkin memiliki emas, atau mungkin memiliki koleksi seni, apapun, atau punya franchise kecil-kecilan gitu ya, fried chicken atau apa, harganya misalnya 20 juta, nah itu bisa dimasukin. Nah, kemudian ada aset penggunaan pribadi, itu seperti rumah, seperti mobil, terus barang-barang kepemilikan pribadi lainnya yang ada di rumah, furniture, dan segala macam, itu kan sebetulnya bisa dijumlahin, elektronik, harganya berapa. Itu boleh ditotalkan, katakanlah misalnya nanti cara ngitungnya, harga secondnya berapa sih, Bapak dan Ibu tinggal lihat aja di OLX kan. Barang-barang saya ini kalau dijual, secondnya itu kira-kira berapa, nah itu anggaplah bisa dijadikan aset, total aset dari barang kepemilikan pribadi. Nah, sehingga dari aset liquid, dari aset investasi, aset penggunaan pribadi akan terjumlah yang namanya total aset. Nah, ini yang saya kotakin. Yang akan terjumlah total aset. Jadi dari aset liquid ada 48 juta, total investasi ada 74 juta, aset penggunaan pribadi ada 661 juta, maka total asetnya menjadi 783 juta. Ini si Bapak Andri nih ceritanya. Nah, kemudian kita lihat liabilities-nya sekarang. Nah, hutangnya adalah sekian. Ada hutang jangka pendek. Bapak Andri punya hutang kartu kredit sebesar 3 juta. Bapak Andri punya hutang kredit mobil sebesar 70 juta dan punya hutang pinjaman rumah yang masih 400 juta lagi outstanding-nya, sehingga total hutang jangka panjangnya menjadi 470 juta. Nah, total hutang dari jangka pendek dan jangka panjang dijumlahkan, dapatlah 473 juta. Nah, dari sini Bapak dan Ibu sudah bisa tahu nih, berapa sih sebetulnya net worth-nya Bapak Ibu atau kekayaan bersih, yaitu tinggal tadi gimana rumusnya, total aset dikurangin total hutang. Itu adalah nilai kekayaan bersih. Nah, ini 783 juta dikurangin 473 juta. Maka nilai kekayaan bersihnya Bapak dan Ibu adalah 310 juta. Di mana kalau nilai kekayaan bersih dan total hutang dijumlahkan, nilainya pasti sama antara total aset dan kedua hal yang tadi, hutang ditambah kekayaan bersih. Nah, ini kira-kira rumusnya nih Bapak Ibu. Nanti materi kan sudah saya share ya, kalau misalnya kira-kira ada yang membutuhkan, itu bisa dilihat rumusnya seperti ini, nanti Bapak dan Ibu tinggal praktekkan terhadap keuangan pribadi Bapak dan Ibu. Nah, ini di sini kita sudah tahu kekayaan bersih kita berapa. Sekarang kita masuk ke yang kedua.
Di sini adalah kita mencoba melakukan pengelolaan surplus dan defisit. Ya, hal yang bagus itu mestinya pengeluaran pribadi kita itu adalah surplus gitu ya. Nah, jadi pelaporan keuangan ini adalah jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan individu pada satu periode waktu spesifik. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Kalau saya pribadi, saya paling suka pakai bulanan. Karena kalau pakai tahunan juga terlalu lama seperti itu ya. Nah, ada beberapa manfaat nih buat Bapak Ibu kalau misalnya memang rajin untuk melakukan budgeting. Jadi seperti misalnya Bapak dan Ibu jadi bisa mengidentifikasi uang masuk dan uang keluar. Terus pola pengeluarannya juga akan terlihat. Nanti sebetulnya setelah identifikasi uang masuk uang keluar, Bapak Ibu bisa ngelihat kan yang keluar tuh biasanya buat dipakai apa aja sih. Nah, jadi itu kelihatan. Terus kemudian ini tentunya akan membantu Bapak dan Ibu menetapkan tujuan keuangan. Karena pada saat tujuan keuangan ditetapkan, nominalnya udah ada, jangka waktunya sudah ada, maka pos bulanannya itulah yang berapa yang harus ditentukan. Terus untuk Bapak Ibu memenuhi kebutuhan ataupun keinginan juga ada gambaran. Kalau ngelihat dari monthly budgetnya aja defisit terus, jangan kita berpikir untuk pemenuhan kebutuhan pemenuhan keinginan dulu. Kita beresin aja dulu sampai minimal par atau menjadi surplus, baru kita bicara keinginan. Karena kalau keinginan didahulukan, tapi budgetnya nggak ada, kecenderungannya nanti orang akan terjerumus dalam hutang. Akhirnya dia akan bermudah-mudah berhutang, padahal untuk sebuah keinginan saja, bukan kebutuhan yang sifatnya juga urgent. Nah, kemudian tentunya dengan ini kita bisa memegang kendali pengeluaran. Nah, Bapak dan Ibu, jadi berapapun sebetulnya income kita, kaya itu bukan diukur dari besarnya penghasilan, tapi sebetulnya bagaimana kita mengelola dana kita supaya itu menjadi surplus. Jadi sering kita mendapatkan pengalaman dulu gajinya sekian cukup, tetapi pada saat gajinya sudah 2 kali lipat, 3 kali lipat ternyata malah tidak cukup. Nah, banyak hal yang kita temui seperti itu. Jadi memang monthly budget ini akan membantu Bapak Ibu untuk supaya di akhir periode itu yang terjadi adalah surplus. Nah, kita lihat nih contohnya sekarang. Ini ada, saya ambil contoh Bapak Indra lah ya, tadi kan Bapak Andri. Bapak Indra harus kas masuknya setiap bulan ada gaji, ada tunjangan. Gajinya 7 juta, tunjangannya 1,5 juta, maka total kas masuk adalah 8.500.000. Nah, sementara ada nih untuk yang keluarnya. Ini kita juga bisa bagi-bagi nih seperti ini. Bapak dan Ibu mungkin nanti bisa mengikuti juga di rumah. Ada tabungan dan investasi sengaja saya kosongin dulu, saya nggak isi. Karena kebanyakan dari orang-orang yang saya temui itu biasanya memang mereka mendahulukan pengeluaran tetap ataupun pengeluaran variabel instead of yang tabungan atau investasi. Nah, di pengeluaran tetap dia ada cicilan rumah sekian, cicilan motor sekian, cicilan lain sekian, ada untuk premi asuransi. Nah, dia udah bagus nih Pak Indra udah berpikir asuransi. Terus ada total pengeluaran tetap itu menjadi sekitar 3.300.000. Ada pengeluaran variabel, ada makan, kebutuhan rumah tangga, pakaian, hiburan, sehingga total pengeluaran variabelnya menjadi 4.325.000. Yang dimana kalau di total, kas keluarnya itu adalah 7.650.000. Nah, dari situ kita bisa lihat uang yang masuk dari salary ataupun dari tunjangan adalah 8.500.000, kas keluarnya adalah 7.650.000. Jadi ini yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang terjadi adalah, ini bagus, ini adalah surplus. Surplusnya berapa? Adalah 850.000. Nah, ini adalah contoh ideal. Artinya sekarang 850.000-nya karena surplus, itu bisa dimasukin ke pos mana sih? Kita masukin aja ke sini, ke pos tabungan dan investasi. Nah, ini kalau saya ambil 850.000, kebetulan nilainya memang sengaja saya buat 10% dari total kas masuknya si Pak Indra tadi. Nah, jadi setelah kita tahu, oh ternyata bisa surplus ya. Itu ternyata kalau misalnya kita melakukan budget, ternyata bisa loh surplus selama ini. Karena mungkin selama ini kita nggak pernah melakukan pencatatan, uangnya jadi habis nggak tahu kemana. Nah, ada satu metode menabung atau berinvestasi yang paling bagus Bapak dan Ibu.
Dimana kalau yang namanya menabung, itu sebetulnya jangan pernah dari sisanya. Tapi ada istilahnya pay yourself first. Ya, jadi bayarlah diri Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Jadi pada saat Bapak Ibu gajian, nah saya nggak tahu nih kalau di Cikal gajian tanggal berapa ya? Kalau di bank kebetulan gajian hari ini nih Bapak dan Ibu. Biasanya saya melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada saya pribadi. Dengan cara apa? Dengan cara berinvestasi secara berkala. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Adwin. Jadi pay yourself first itu adalah menabung atau berinvestasi dilakukan terlebih dahulu pada saat kita menerima gaji sebelum gaji itu digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang lain. Nah, ini idealnya minimal 10% dari gaji net kita ya, setelah dipotong pajak kan. Take home pay kita lah. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita ngelihat laporan arus kasnya Pak Indra ini, ada baiknya memang dari semenjak Pak Indra menerima gaji 8.500.000, 850.000-nya itu langsung dimasukin ke tabungan dan investasi. Jadi percaya atau enggak, dulu saya sering menemui kan orang-orang yang bilang gajinya nggak cukup, gimana mau nabung gajinya nggak cukup gitu kan. Ternyata pada saat kita melakukan metode pay yourself first, tadinya gajinya 4 juta, dia bilang nggak cukup. Akhirnya dia melakukan menabung 400.000 atau 500.000, dari sisanya 3,5 juta ternyata dia bisa cukup-cukup aja hidupnya. Jadi amazingnya seperti itu Bapak dan Ibu. Dan pastikan menabungnya itu di di instrumen yang memang kalau bisa susah dicairin gitu ya. Nanti contohnya yang reksadana. Artinya susah dicairin itu Bapak dan Ibu harus melakukan effort lebih untuk mencairkan dananya. Kalau hanya di ATM kan Bapak Ibu cukup tinggal, hanya di rekening tabungan, Bapak Ibu cukup ke ATM tinggal tarik. Nah kalau ini jangan, ini dipisahkan nanti dananya. Oke. Jadi mudah-mudahan itu tadi paham ya Bapak dan Ibu, itu udah 2 tuh dari bagian arus kas yang saya coba sampaikan tadi terkait dengan kekayaan bersih Bapak Ibu tuh cara ngitungnya gimana. Terus kemudian tadi yang kedua adalah gimana caranya melakukan budget bulanan. Nah kemudian yang ketiga adalah gimana caranya mengecek apakah keuangan Bapak dan Ibu sudah sehat atau belum. Sebetulnya cara monitoring kesehatan keuangan itu ada banyak banget. Ada 9 bahkan bisa sampai 11 macam. Tapi sore ini akan saya coba sampaikan 3 aja yang memang yang paling umum yang mungkin juga bisa langsung dihitung oleh Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan ambil yang nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Ya, basic liquidity ratio, saving ratio, dan debt service ratio. Nah ini yang nomor 1. Basic liquidity ratio atau rasio likuiditas, ini adalah dana jaga-jaga atau dana darurat istilahnya. Ya, jadi pada saat misalnya terjadi sesuatu resiko yang tidak diinginkan, misalnya terjadi PHK. Nah ini menjadi sangat relevan pada saat pandemi ini. Banyak orang yang terkena PHK, tetapi di lain pihak dia tidak memiliki dana darurat. Nah akhirnya apa yang terjadi? Dia bingung, uang nggak ada sama sekali. Nah, cara menghitung dana darurat itu sangat mudah Bapak dan Ibu. Jadi berapa uang tunai yang Bapak Ibu miliki saat ini, baik itu di tabungan atau di deposito, dibagi dengan pengeluaran rutin bulanan. Jadi contoh kalau kita balik ke kasusnya Pak Indra tadi, dengan pengeluaran rutin bulanan sekitar 7 juta, artinya emergency fund yang paling enggak dimiliki oleh Pak Indra adalah 7 kali 3, atau sekitar 21 juta sampai dengan, ya katakanlah kalau misalnya dikali 6 itu kan menjadi sekitar 40 jutaan. Artinya buat Pak Indra ideal lah punya dana 25 sampai 40 juta sebagai dana darurat. Seperti itu ya. Jadi ini adalah untuk dana berjaga-jaga. Nah ini adalah benchmarknya 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Kemudian yang berikutnya adalah rasio tabungan. Nah ini adalah indikator menyatakan berapa persen dari pendapatan kotor yang disisihkan untuk konsumsi di masa depan. Konsumsi di masa depan itu maksudnya yang bisa ditabung. Nah minimal banget ya, minimal banget itu adalah 10%. Jadi kayak tadi balik ke Pak Indra, take home pay-nya adalah 8.500.000, maka minimal banget dia harusnya bisa menabung sebesar 850.000.
Ya, ini kita anggap aja pendapatan kotor atau pendapatan take home pay lah. Pajak sudah di take out duluan. Kemudian yang terakhir, financial health check up adalah rasio kemampuan pelunasan hutang. Rasio ini merupakan pengukur yang lebih luas terhadap likuiditas keuangan seorang individu dan rumah tangga. Artinya adalah berapa persen sih dari pendapatan bulanan kita yang kita gunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo setiap bulan. Nah, ini benchmarknya maksimal adalah 35%. Dengan saya kasih tambahan lagi, di bawah pembagiannya adalah 25% kalau bisa utangnya utang produktif, sementara yang konsumtifnya hanya 10%. Jadi kalau balik ke Pak Indra tadi, dia punya beberapa hutang, ada utang KPR, ada utang mobil juga, ya, dan utang lain-lain. Nah, kalau bisa memang 25% itu adalah untuk pembayaran KPR nih. Jadi Bapak Ibu nanti juga bisa mengatur. Kalau misalnya memang harus ada barang-barang konsumtif yang harus dibeli dengan cara diangsur atau dicicil, pastikan totalnya itu tidak lebih dari 10%. Dalam hal ini kendaraan itu sebetulnya masuk ke kategori yang konsumtif juga, baik mobil ataupun motor. Baik mobil ataupun motor itu masuk konsumtif, atau mungkin misalnya Bapak Ibu ada pembelian furniture atau apa, sekarang kan banyak ya penawaran 0% kali 12 bulan, kayak begitu. Nah, itu boleh-boleh saja diambil, apalagi kalau misalnya kebetulan penawarannya 0%, tetapi pastikan total dari cicilannya itu hanya 10% dari gajinya Bapak dan Ibu. Supaya apa? Maksimalkan porsi 25%-nya itu kepada hal yang sifatnya produktif. Oke, baik. Nah, tadi tahapan pertama terkait arus kas sudah kita bahas. Sebelum kita masuk ke tahapan ketiga yang investasi, saya mau memastikan bahwa Bapak Ibu memenuhi juga tahapan yang kedua. Di mana tahapan yang kedua ini adalah perencanaan manajemen risiko dan asuransi. Jadi ada beberapa hal yang biasanya dihadapi oleh seseorang, itu ada resiko finansial, ada resiko terhadap kekayaan, dan ada resiko legal. Nah, kalau resiko finansial itu seperti meninggal terlalu dini, kemudian diberi umur yang panjang ya. Jadi diberi umur yang panjang itu anugerah sebetulnya ya, kalau misalnya dipakai beramal ibadah, tetapi tentunya umur yang panjang juga memerlukan bekal finansial yang cukup. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi sakit, terjadi cacat, nah di sini kita ngomongin asuransi jiwa sama asuransi kesehatan. Kalau resiko terhadap kekayaan itu biasanya kalau Bapak Ibu beli mobil, beli motor, beli rumah, itu pasti ada yang namanya asuransi jiwa kredit. Nah, itu adalah sebetulnya resiko terhadap kekayaan Bapak dan Ibu. Sehingga pada saat terjadi resiko kepada pengambil kredit, maka barang yang dicicil itu menjadi langsung lunas. Sehingga apa? Ahli waris itu tidak terbebani oleh utang yang kita ambil selama kita hidup. Seperti itu adalah resiko terhadap kekayaan, kita minimalisir dengan asuransi umum biasanya. Ya, biasanya itu untuk mobil, untuk motor, untuk rumah ya. Itu otomatis. Biasanya setiap kita kredit mobil, motor, rumah, itu biasanya langsung kita harus juga membayar sekian premi untuk asuransi. Kemudian ada juga resiko legal seperti tuntutan dari pihak lain. Cuman kita nggak bicarakan itu. Nah, kita bicara fokus ke yang basic aja dulu. Yang paling basic itu adalah jiwa. Nah, ini pertanyaannya adalah, kira-kira Bapak Ibu ini sudah tercover cukup nggak sih? Misalnya terjadi resiko. Nah, artinya kan resiko itu yang menanggung itu adalah mungkin pasangan atau juga terutama anak-anak kita gitu ya. Berapa sih kira-kira uang pertanggungan asuransi yang harus kita miliki? Nah, ini sebelum kita coba ngitung, saya mau coba kasih pembukaan dulu, membuka pikiran Bapak Ibu bahwa jenis asuransi itu biasanya ada dua macam, Bapak dan Ibu. Ada yang namanya life insurance, ada yang namanya unit link. Ya. Jadi kalau life insurance itu lebih kepada yang namanya asuransi tradisional, itu sebutnya. Dan kalau unit link itu biasanya yang di-link oleh investasi. Nah, kalau kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengerti, mungkin preferensinya bisa jadi Bapak Ibu memilih asuransi sendiri, nanti investasinya sendiri lewat reksadana misalnya, atau membeli saham langsung. Nah, jadi di antara life insurance unit link ini juga kebagi tiga. Ada yang namanya asuransi berjangka, asuransi seumur hidup, asuransi dwiguna. Nah, ada hal lainnya di mana itu bisa menjadi tambahan dari semua jenis asuransi ini adalah disebut asuransi tambahan atau riders. Biasanya asuransi tambahan itu yang
kesehatan, cacat tetap total, terus kemudian rumah sakit, operasi dan sebagainya. Itu biasanya masuk ke kategori riders. Nah, jadi ini juga sangat penting nih Bapak dan Ibu sebagai pondasi dari perencanaan keuangan keluarga. Jadi dalam posisi new normal seperti ini, dalam posisi pandemi, asuransi itu juga akhirnya membuat orang jadi berpikir bahwa ini tuh penting. Padahal memang di perencanaan keuangan, asuransi itu adalah pondasi sebelum kita melakukan investasi dan hal yang lain. Nah, ini kita sedikit aja, kita lihat contoh pendekatan berdasarkan kebutuhan. Jadi, cara menghitung uang pertanggungan asuransi juga macam-macam. Saya coba ambil satu macam pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan kebutuhan. Ini contoh Pak Andri memiliki pengeluaran bulanan sebesar 7 juta dengan kebutuhan pribadi sebesar 2 juta. Tanggungan Pak Andri adalah istri dan seorang anak berusia 3 tahun. Jika terjadi resiko saat ini, Pak Andri berharap dana asuransinya dapat menutupi kebutuhan anak Pak Andri sampai berusia 21 tahun. Asumsi tingkat pengembalian dana dari investasi adalah 5%, maka berapa besar kebutuhan asuransi Pak Andri saat ini? Nah, coba nih, kira-kira ada yang kebayang nggak sih? Dengan kondisi Pak Andri seperti ini, sebetulnya butuh biaya asuransi berapa sih? Biayanya itu yang dibutuhkan adalah kalau kita tahu gajinya Pak Andri 7 juta, pengeluaran pribadinya 2 juta, sehingga yang ditinggalkan buat pengeluaran rumah tangga itu kan besarnya adalah 5 juta. Kalau 5 juta saat ini terjadi resiko, anaknya baru 3 tahun, 21 tahun lagi itu kan 18 tahun lagi. Jadi kira-kira dia butuh 5 juta per bulan selama 18 tahun ke depan. Nah itu yang kira-kira yang gambaran kita harus punya. Itulah yang kira-kira uang pertanggungan yang dibutuhkan oleh Pak Andri. Dengan misalnya uang pertanggungan itu didapat dan kemudian diinvestasikan, misalnya nanti lewat reksadana, ya nanti pilihannya bisa macam-macam gitu ya. Kebutuhan Pak Andri itu menjadi kurang lebih itu adalah sekitar 700 juta Bapak dan Ibu. Nah ini adalah uang pertanggungan ya. Kalau misalnya preminya sih ya jauh lebih kecil biasanya. Seperti contoh di CIMB itu ada produk dari AIA, asuransi. Untuk yang masih 41 tahun ke bawah, hanya dengan 500.000 per bulan itu, dia sudah bisa mengcover sebesar 300 juta. Gitu. Jadi kalau misalnya dia hanya mengeluarkan dana sebesar 500.000 per bulan, tetapi dengan itu dia sudah bisa di-cover sebesar 300 juta. Kalau terjadi resiko, dan itu di-cover sampai usia 80. Itu masuk kategorinya produknya adalah unit link yang terkategorikan sebagai asuransi unit link seumur hidup atau whole life. Gitu. Jadi itu salah satu jenis investasi yang ada, asuransi yang ada di CIMB. Kemudian untuk yang life insurance pun di CIMB akan ada 2 lagi di tahun ini yang sifatnya lebih ke tradisional. Seperti itu. Jadi secara konservatif kebutuhan dananya adalah 700 juta, tetapi ternyata bisa jadi kita tidak memiliki kemampuan untuk membeli asuransi sebesar itu. Katakanlah kalau kita punya saat ini kita ngambil asuransi untuk menutupi setengahnya atau seperempatnya, itu jauh lebih bagus daripada nggak punya asuransi sama sekali. Nah, itu terkait asuransi, ini terkait investasi. Ya, jadi saya gambaran umum saja, pada saat Bapak Ibu sudah bagus mengatur perencanaan keuangannya, pada saat Bapak Ibu sudah bagus arus kasnya, pada saat asuransinya juga sudah oke, maka Bapak Ibu berpikir juga berinvestasi. Ini bisa dilakukan paralel ya Bapak dan Ibu. Asuransi investasi bisa dilakukan paralel. Nah tentunya investasi itu kita ngomong pencapaian tujuan dan pengelolaan resiko. Tujuannya apa? Misalnya pendidikan anak, rumah, dan dana pensiun. Resikonya apa? Gitu ya. Karena kalau kita ngomongin investasi, kita ngelihat nih, ada orang ngelihat itu ada peluang investasi yang bisa diperoleh di depan. Jangan lihat berapa yang bisa kita dapetin Bapak dan Ibu, tapi lihat misalnya ini gambarnya di laut gitu ya, terus ada hiunya pula. Lihat resikonya waktu kita nyebrang. Kalau kita nyebur, itu laut dalamnya segimana. Terus tuh ikan bakal ngejar kita apa enggak tuh ikan hiu. Nah itu adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Bapak Ibu dalam melakukan investasi. Nah, mungkin dari saya cukup segitu dulu, karena dari Pak Adwin nanti yang akan menjelaskan investasi lebih dalam nih, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih.
Kalau ada pertanyaan silakan, atau kalau mau nanti dilanjutkan juga nggak apa-apa, bebas. Ya, terima kasih Pak Nuki. Ya. Kita langsung lanjut aja ya. Boleh? Pak Adwin, nanti sekaligus aja pertanyaannya. Boleh. Saya stop share dulu Baik, ya. jadi lanjut aja ya. Kita lanjut dulu aja. Yes. Silakan Pak Adwin. Share screen dulu. Pak Adwin sedang ini ya, mau share screen ya. Om Faisal mungkin udah ada pertanyaan, dicoba dulu kali ya. Sambil Silakan begini Denisi kan. atau Hafian. Karena tadi saya rencana mau sambung aja karena kayaknya benar-benar lagi tahapannya itu lagi nyambung banget langsung ke investasi gitu. Jadi biar tapi sebenarnya ada kendala. Kita bisa coba pertanyaan. Pak Nuki bisa. Boleh, Pak. Menunggu Pak Adwin, Pak Nuki. Boleh, silakan. Untuk pertanyaan ya. Ya. Dan isi bisa, Pak Dini bisa lihat yang di chat, coba dibantu. Saya bacakan pertanyaan di kolom chat. Apakah ada patokan atau rumus tertentu untuk menentukan aset liquid dan aset investasi serta aset penggunaan pribadi? Karena kadang dalam investasi atau usaha bisa ada resiko berkurang atau rugi. Apakah ada patokan atau rumus tertentu? Ya, baik. Ya, pertanyaan jadi, dari Pak Hasto ya. Ya. Jadi memang Pak, kalau untuk patokannya ada. Jadi kalau misalnya kita lihat mungkin saya jawab satu pertanyaan ini aja dulu ya. Ya. Sebelum lanjut ke Pak Adwin. Jadi patokannya itu ada semuanya di financial check up. Pada saat kita tahu bahwa sebetulnya misalnya kita punya uang cash yang cukup banyak, ternyata tapi kita hanya berinvestasi sedikit. Nah itu juga nggak bagus. Karena apa? Uang cash itu cenderung akan termakan inflasi. Tapi juga kita juga bisa punya batasan bahwa berapa banyak sih uang cash yang kira-kira boleh digunakan buat berinvestasi. Sehingga resikonya itu tidak terlalu dibandingkan dengan kekayaan bersih kita tentunya, sehingga itu bisa menjadi semua resikonya termanage. Ya, jadi masing-masing itu ada presentasinya sebetulnya. Nanti mungkin setelah presentasi ini saya coba sampaikan lagi satu-satu kira-kira berapa dari yang 9 itu tadi ya, dari yang 9 elemen financial check up. Pertanyaan itu sebetulnya masuk ke situ. Jadi misalnya contoh investasi itu maksimal 50% dari dana cash-nya itu yang masuk yang diinvestasikan dibandingkan dengan nilai kekayaan seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab untuk sementara Bapak. Oke. Kita lanjut dengan Pak Adwin dulu ya. Silakan Pak Adwin. Sepertinya ada kendala lagi ya. Sambil kita tunggu Pak Adwin, mungkin Pak Nuki saya ada sedikit pertanyaan nih Pak. Boleh Pak Faisal, silakan. Secara ini aja ya, secara umum. Jadi kalau tadi itu kita bicara perencanaan kan secara umum ya. Tapi dengan situasi pandemik ini ada nggak sih spesial gitu yang harus kita siapkan untuk perencanaan? Karena kita nggak tahu nih pandemik ini sampai berapa lama atau gimana. Jadi mungkin ada perencanaan tambahan untuk situasi seperti saat ini. Ya, baik.
Itu sebetulnya relevan sama ini ya Pak. Bu Sri Mulyani kan baru mengeluarkan pernyataan ya. Kalau misalnya Indonesia itu akan dinilai memasuki resesi di akhir September ini gitu ya. Artinya mungkin untuk beberapa akan ada kalangan yang akan terkena impact-nya. Ya, apa yang akan terjadi di masyarakat dalam kondisi pandemi atau resesi nanti? Tentunya daya beli akan melemah. Kemungkinan PHK juga bertambah, tapi mudah-mudahan tidak ada di antara dari kita ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan mungkin ada pengangguran, ada pendapatan masyarakat yang turun, dan sekelompok usaha juga pasti akan mengalami penurunan pendapatan. Nah, artinya yang paling penting yang bisa kita lakukan di sini adalah yang tadi itu, yang paling penting adalah emergency fund, dana cadangan itu kita benar-benar harus punya. Ya, apakah 3 kali gaji atau 6 kali gaji itu adalah sesuatu yang saat ini benar-benar wajib kita punya. Dan kemudian tentunya kita lebih selektif lagi dalam berbelanja, dalam mengeluarkan budget ya. Jadi hal-hal yang sebetulnya nggak kita butuhkan, hanya sekedar kita pengen, ya kalau dulu kita ya udahlah beli, toh uangnya masih cukup. Nah kalau sekarang kita coba berpikir 2 kali untuk hal-hal yang sifatnya lebih ke keinginan, coba kita tahan dulu. Lebih baik kita penuhi dana darurat kita tadi. Nah, untuk dana darurat tipsnya tadi saya lupa ngasih tahu. Kalau bisa dibuat rekening yang baru, Pak. Jadi kalau misalnya di sini karyawan Cikal ini kan sudah payroll sama CNB Niaga Syariah. Yang punya Oktomobile gitu ya, nanti tinggal add account aja lewat Oktomobile bisa. Boleh dipilih nanti tabungan IB Pahala, itu kebetulan nggak ada biaya administrasi bulanan. Nah, jadi Bapak bisa add account tabungan IB Pahala tanpa membuat ATM-nya contohnya. Nah, kalau bisa jadi nanti dana daruratnya dipisahin di situ. Jadi salah satu tips untuk dana darurat itu juga dipisahkan dari dana yang ada ATM-nya, kemudian tidak perlu dibuatkan ATM. Tetapi kalau misalnya kita butuh sewaktu-waktu itu aksesnya tetap gampang. Nah, jadi kuncinya balik lagi tadi, dana cadangan itu penting, efektifkan pembelanjaan, dan tentunya yang namanya asuransi pun sekarang menjadi lebih relevan gitu ya, baik asuransi kesehatan maupun asuransi jiwa seperti itu. Jadi pastikan pondasi-pondasi perencanaan keuangan itu terpenuhi Pak, dari segi asuransi dan tentunya dari segi tadi dana darurat. Jadi memang kita ada penyesuaian lah Pak ya gitu ya. Betul. Ya sedikit tips Pak, kalau untuk pengeluaran yang sifatnya variabel mungkin itu kita bisa juga di rumah, misalnya kita udah budgetin pakai amplop gitu ya. Ini saya juga dari mentor saya, kebetulan Madam Ani yang pengarang Sakinah Finance, dia melakukan itu. Jadi misalnya kita punya budget belanja, ada yang belanja biasanya hari-hari gitu ya, ada yang belanjanya mungkin mingguan. Nah itu semuanya udah disiapin di amplop yang berbeda. Jadi pada saat nanti dia yang belanja hari-hari di amplop itu uangnya udah habis, berarti ya memang kita udah nggak bisa lagi tuh untuk membeli dari pos yang itu. Walaupun sebetulnya kita bisa cross ini ya, bisa ngambil dari amplop lain gitu ya. Tapi kita coba disiplin supaya kita bisa memaksimalkan budgetnya kita gitu. Dan tentunya tadi pencatatan juga menjadi sangat penting. Oke, baik Pak Luki. Ya. Pak Adwin gimana? Sudah bisa join Pak? Iya. Tadi ada gangguan ya? Iya. Oke, saya langsung aja ya. Nah, saya sharing slide dulu. Oke, apakah sudah kelihatan materinya? Sudah, jelas. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Senang banget udah bisa join dalam acara hari ini ya. Tapi sayang sekali juga nggak bisa Om Faisal, sepertinya Pak Adwin ini sinyalnya
Iya, koneksinya masih bermasalah kayaknya ya. Pak Adwin. Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Suaranya putus-putus ya Pak Adwin nih. Pak Adwin masih adakah di sini? Apa jangan-jangan kelempar ya? Artinya nggak ada Bu kelempar Bu, iya. Iya, memang sinyalnya. Oke, mungkin buka jawab pertanyaan yang kedua Yang kali ya, kedua Om ya. Faisal. Iya boleh Iya. yang kedua tadi. Afian bisa dibantu untuk baca pertanyaannya yang kedua nih. Atau Danisi bisa dibantu juga. Ada pertanyaan kedua dari Ibu Ika Amaliah ya. Ya, dari Ika Amalia, apakah contoh pola budgeting ini bisa diterapkan untuk yang bergaji di bawah 5 juta? Apakah pola budgeting ini juga bisa diterapkan untuk orang yang baru mulai berbisnis dan belum ada income tetap? Oke, Pak Nuki masih ada? Iya Pak, boleh. Dibantu dulu Pak Nuki. Boleh. Kita coba jawab dulu aja pertanyaan keduanya. Iya. Ya. Oke, jadi kalau terkait pertanyaan kedua, apakah bisa diaplikasikan untuk yang gajinya di bawah 5 juta ya, di bawah 4 juta? Jadi sebetulnya yang namanya perencanaan keuangan itu bisa diaplikasikan ke dalam semua tingkatan salary ya, Bapak dan Ibu. Jadi yang gajinya UMR pun justru akan sangat butuh terkait mengenai yang namanya budgeting gitu ya. Karena prinsipnya tetap sama. Berapapun pendapatan kita, nabung itu minimal 10%. Prinsipnya tetap sama. Berapapun gaji kita, cicilan itu maksimal 35% atau 30% katakanlah kalau mau lebih konservatif. Jadi untuk yang mungkin pendapatannya saat ini masih di bawah 5 juta, itu jangan berkecil hati. Jadi banyak yang kita temui adalah dengan gaji UMR bisa menabung 400.000, tetapi gaji 20 juta malah punya utang. Nah, itu karena balik lagi tadi bahwa kekayaan itu akan terjadi pada saat surplus itu sering dan berulang. Gitu. Jadi kuncinya tetap di budgeting dan menabung buat diri sendiri dulu. Jadi kalau misalnya ternyata berat, misalnya 10%, coba dari 5%. Misalnya pendapatannya 4 juta, coba dulu menabung 200.000, tetapi di depan. Pada saat gajian, langsung 200.000-nya dipisahin ke rekening ataupun mungkin tempat yang tidak bisa dijangkau setiap saat. Gitu. Ya, jadi selalu bisa Pak, selalu ada peluang untuk itu. Pak Ruki, boleh bantu share materi saya nggak? Dengan tips yang tadi. Boleh nggak bantu share materinya dari? Kalau dari panitia bisa bantu share. Saya kebetulan nggak ditaruh di sini materinya dari Pak sinyal jelek. Adwin. Kemana sih? Ada Oke, bisa Pak, bisa. Bisa ya, dari Bu Lina ya. Coba ya. Boleh bantu Ya, ya. dibantu Bu Lina ya. Mohon maaf nih. Saya menunggu, mungkin saya mulai sedikit ya. Jadi memang tadi udah disampaikan sedikit dari Pak Nuki mengenai perencanaan keuangan ya. Hal yang baik itu memang kita harus berani memberikan reward kepada kita diri sendiri. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan payment ya harusnya kita bisa saving dulu, bukan bayar dulu gitu kan. Karena kebanyakan sekarang ini yang terjadi adalah ketika orang mendapatkan payment yang ada bayar dulu, kemudian terakhirnya kalau ada sisa baru saving. Nah itu yang mesti dirubah pola pikirnya ya. Dan tadi juga dibahas mengenai keinginan sama kebutuhan gitu ya. Kalau bicara keinginan itu pasti nggak ada akan habisnya kayak gitu kan ya.
Contohnya, simpelnya kopi mau yang asal ngopi apa yang pakai merek itu kan juga benar-benar beda banget kan harganya ya. Contohnya yang ada gambar warna hijaunya itu kan bisa segelas 50.000. Tapi kalau kita nggak mementingkan merek, ya mungkin dengan 5.000 udah bisa dapat kopi segelas kan kayak gitu ya. Oke, ini slide-nya udah ready. Boleh next, Bu Lina. Boleh digedein nggak biar yang lainnya mungkin bisa lebih jelas. Mungkin view 100% kali ya. Atau di full screen di view-nya. Nah, bicara tujuan hidup tadi juga udah dibahas sama Pak Nuki. Kita setiap orang pasti punya namanya impian. Nah, impian itu bisa apa aja. Boleh next ya, Ibu. Ada yang secara finansial keinginannya itu membeli rumah bagus, rumah baru, atau mobil baru atau mobil yang terbaru, pendidikan anak yang setinggi-tingginya atau yang sebagus-bagusnya, traveling buat kita dan keluarga, umroh, haji, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini akan baik buat kita semua kalau misalnya dalam hidup kita mempunyai tujuan hidup atau target, ya. Karena itu akan membantu kita semakin bermotivasi dalam bekerja dan mengakumulasi kekayaan kita seperti itu, ya. Next-nya, Bu. Nah, dengan perencanaan keuangan juga nggak sembarangan ya, Bapak Ibu ya, dan teman-teman atau adik-adik. Semua ada caranya, ada prosesnya. Dan kenapa orang memerlukan strategi perencanaan keuangan? Karena yang paling kita hindari adalah yang namanya inflasi. Ya. Apa itu inflasi? Ya, ketika nilai uang yang sekarang itu menjadi lebih kecil, seperti itu. Ya. Jadi contohnya apa? Contohnya misalnya mungkin dulu 100.000 itu udah bisa beli banyak hal, tapi 100.000 yang sekarang hanya bisa membeli 1-2 barang aja. Seperti itu. Itu namanya inflasi. Dan makanya kita memerlukan yang namanya strategi keuangan supaya kita bisa mengalahkan yang namanya inflasi. Ya. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia ini tolak ukur inflasi itu nggak bisa kita ukur melalui Badan Pusat Statistik aja, gitu kan ya. Misalnya diketahui inflasi Indonesia ini beberapa tahun terakhir kan di sekitar 4% ya. Tapi kan dalam kehidupan nyatanya sepertinya nggak seperti itu, ya. Inflasi itu melebihi dari angka yang disebutkan oleh pemerintah. Ya, tapi kan pemerintah tetap harus mempunyai tolak ukur yang bisa di show atau dipakai sebagai acuan seperti itu, ya. Jadi boleh next. Nah, ini contoh inflasi yang paling real ya. Kalau misalnya kita punya uang 1 juta, ya, tapi kita nggak mau investasikan, dan kita keep aja uang itu di laci lah tadi misalnya, gitu ya. Kalau misalnya nggak diinvestasikan atau hanya didiamkan saja, uang 1 juta itu dalam masa depannya itu menjadi nggak ada harganya, ya. Kalau misalnya dalam asumsinya dalam 20 tahun, ya, dalam 20 tahun dana kita yang 1 juta itu nggak diapa-apain dengan contoh inflasi yang saya ambil sekitar 8%, ya. Uang yang 1 juta itu nilainya jadi 189.000, ya. Jadi tadi gambarannya, kalau uang dulu 1 juta udah bisa cicil motor, cicil bayar kontrakan, atau bayar cicilan rumah segala macam, sekarang 1 juta hanya seperti uang 100.000 sekarang, seperti itu, ya. Jadi ini bahayanya inflasi kalau kita nggak aware yang namanya inflasi dari sekarang, atau kita nggak aware ya mengenai uang yang kita punya itu nggak diinvestasikan, ya. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu dan adik-adik, boleh next. Kalau kita aware dengan yang namanya investasi, ya, uang yang tadinya 1 juta itu bisa lebih maksimal, ya. Kalau misalnya kita investasikan dengan sesuai dengan instrumen investasi yang pastinya kita pahami juga, gitu kan, atau kita ketahui, ya. Investasi juga banyak, kan banyak ya investasi itu ya. Jadi usahakan investasi yang sesuai dengan profil risiko kita, sesuai dengan dan kita juga
apa ya, kita pastikan kita mempelajari dan mengetahui isi dari investasi yang kita tempatkan juga, ya, seperti itu. Nah, tadi yang uang 1 juta dengan inflasi 8%, kalau nggak diapa-apain 20 tahun jadi 189.000. Kalau misalnya kita tempatkan dalam satu instrumen investasi, itu dananya bisa jadi lebih luar biasa, ya. Uang 1 juta ya diinvestasikan, ya, misalnya dalam waktu 15 tahun, dan ini menggulung, Bapak Ibu pernah dengar yang namanya compounding interest, jadi bunga berbunga, ya. Jadi misalnya kita tempatkan 1 juta, terus kemudian didiamkan dan bunganya menggulung di dalam, seperti mungkin deposito di rollover seperti itu akan menjadi dana yang luar biasa, ya, sesuai dengan return atau bunga yang ditawarkan, ya. Contohnya misalnya dalam 15 tahun untuk bunga 5% itu bisa jadi 268 juta, ya. Kalau misalnya kita secara rutin menabung sejuta dan bunganya di rollover gitu ya misalnya, ya, itu dananya dari modalnya 180 juta menjadi 268 juta. Ya, ini saya asumsi dengan bunga yang kecil 5%, ya. Kalau misalnya asumsinya bunganya 20%, gimana? Itu menjadi 1 miliar, Bapak Ibu dan adik-adik, ya. Jadi ya sekarang contohnya lah, bunga deposito sekarang kurang lebih di 3,5 sampai 4%, ya. Karena suku bunga Bank Indonesia itu di level 4% sekarang. Ya, jadi anggaplah sekarang 5%, ya, yang terburuknya. Ya sekarang kalau misalnya Bapak Ibu masih rutin menabung 1 juta setiap bulan dan di roll terus ya 15 tahun ke depan, dananya akan menjadi 268 juta rupiah, seperti itu, ya. Nah, di sini yang ingin digambarkan adalah dengan coba bayangkan kalau misalnya kita bisa maksimalkan dana investasi kita yang tadinya cuma di deposito, kita naikkan levelnya ke return yang lebih baik gitu kan, ya. Tentunya pasti ada risiko yang lebih tinggi juga dibandingkan deposito, ya. Nah, tapi notnya di sini saya asumsikan kita sudah mempelajari produknya dan mengetahui risikonya sedalam mungkin, seperti itu, ya. Anggap jadi 10%, itu hampir double ya Bapak Ibu kenaikannya. Yang tadinya misalnya 1 juta di deposito, yang bunganya 5% menjadi, misalnya kita bicara satu instrumen yang di atas itu returnnya misalnya 10%, itu menjadi 417 juta. Ya. Kalau misalnya 15% menjadi 676 juta. Ya. Untuk 20% jadi 1,1 miliar. Ya. Kalau lihat angka gini kan jadinya kan kita harusnya semakin aware dengan situasi yang misalnya yang belum mulai sama sekali, yang misalnya yaudah deh dananya taruh di tabungan aja supaya saya lebih gampang menghabisinnya, bukan seperti itu ya, tapi kebanyakan orang salah persepsi dengan tabungan. Tabungan itu ya hanya dipakai sebagai dana operasional harian aja, ya. Bukan jadi artinya bukan dalam jumlah yang banyak gitu. Kalau misalnya semuanya ditaruh tabungan, semakin gampang kita mengambil ya otomatis opportunity atau chances kita untuk mengakumulasi kekayaan makin kecil dong ya. Karena kan jadinya konsumtif, karena kan gampang diambilnya, seperti itu. Ya. Boleh next, Ibu? Nah, ini saya punya beberapa aset kelas return dalam 10 terakhir. Memang ini belum terupdate. Ini saya tarik dari 2005 sampai 2015. Tapi palingnya saya mau kasih tahu ya. Apa sih dalam beberapa tahun terakhir ini suatu instrumen yang maksimal return-nya gitu atau keuntungannya, ya. Dari tahun 2005 sampai 2015 kita lihat, jadi kita mengukurnya seperti ini. Yang paling atas kayak misalnya gold 17,9 itu berarti tahun 2005 yang paling perform atau paling unggul return-nya atau hasilnya adalah ya emas atau gold gitu ya. Sedangkan tahun 2006 yang paling tinggi return-nya adalah IHSG. Kalau ya kita bicara IHSG di sini berarti kita mencerminkan reksadana saham, ya.
Kemudian ada tahun 2008 ada US rupiah. Berarti nilai tukar US terhadap rupiah itu lebih, untungnya 18,4%. Ya. Jadi misalnya dari awal Januari Bapak Ibu ada tukar rupiah ke US gitu ya, dan didiamkan sampai setahun itu, dan kembali lagi ke rupiah itu returnnya sekitar 18,4% gitu loh ya. Nah, kemudian ada juga government bonds. Berarti kalau bicara government bonds, kita bicara obligasi pemerintah di sini. Nah, obligasi pemerintah itu sebenarnya luas ya bicaranya ya. Ada obligasi tenor yang pendek, menengah, dan panjang. Nah, kalau yang jadi patokan di sini adalah obligasi pemerintah yang tenornya kurang lebih 10 tahun lah. Ya, itu returnnya sekitar 21,5% tahun 2011. Ya. Tahun 2012 masih obligasi pemerintah yang unggul. Kemudian 2013 itu ada US rupiah, ya. Nah, dari rata-rata yang ada di sini, saya bisa kasih garis benang merahnya. Yang IHSG itu keluar lebih banyak keunggulannya ya. Saya nggak bicara total return. Kalau bicara total return, kita lihat yang bawah. IHSG itu rata-ratanya dalam 2005 sampai 2015 itu sekitar 15,36% secara return. Average-nya seperti itu. Untuk government bonds 11,88%, untuk emas minus 6,29 ya. Untuk time deposit ini acuannya time deposit atau deposito yang 3 bulan, kita pakai rata-rata bunga perbankan di 7,26%. Ini dari tahun 2005 sampai tahun 2015 ya. Kemudian US rupiah ini di 3,06% dengan acuan inflasi 8%. Ya. Nah, sekarang kan kita berarti hari ini ingin membahas yang namanya apa sih reksadana ya, karena ya kita melihat opportunity di reksadana itu sebenarnya sangat baik gitu loh ya. Gimana Mas? Gimana obligasi? Gimana nilai tukar US rupiah? Gimana deposito gitu kan ya? Ya. Bicara emas, ya emas memang termasuk yang lagi primadona nih bicara tahun lalu sampai tahun inilah ya. Karena emas tembus ke level 2.000 per troy ounce-nya. Kalau cari emas sekarang, emas antam ya, emas batangan itu 1 gramnya di atas 1 juta sekarang ya. Bayangkan sempat stuck beberapa tahun terakhir bicara emas, dan tahun ini break ke level tertingginya sepanjang masa. Ada apa sih emas bisa naik sekarang ini ya? Kalau kita lihat COVID mempunyai peran tinggi nih pada saat ini gitu loh. Kenapa emas bisa naik? Kenapa? Karena investor cukup takut untuk masuk ke pasar saham dan instrumen lainnya. Ya, jadi mereka keep emas karena investasi yang sangat liquid, cukup safe lah buat mereka ya. Kalau bicara orang dulu ya pegangnya kan kalau nggak deposito ya emas kayak gitu kan ya. Nah, ya emas memang menjadi trending saat ini. Di bawah 2.000 sekarang itu emas di level 1.860 per troy ounce-nya, artinya sudah turun dari level tertingginya di level 2.050-an pada 2 bulan lalu lah kurang lebih ya. Jadi memang udah turun untuk harga emas ke arah sekarang. Kenapa? Karena orang udah melihat COVID itu sudah banyak pemberitaan mengenai vaksin yang membuat investor udah mulai berani lagi keluar dari aset atau zona yang aman tadi ke instrumen yang lain ya. Ketika global market itu terjadi sesuatu yang nggak pasti seperti ini, yang mereka pegang itu adalah emas ya, kemudian obligasi pemerintah, dan yang ketiga itu mata uang apa aja, ada US, ada yen ya, sama Canadian dollar ya. Itu termasuk istilah di investasi itu termasuk safe haven instrumen atau instrumen yang akan dipegang oleh
investor ketika market tuh sedang gonjang-ganjing lah, atau nggak menentu bahasa kitanya gitu ya. Jadi mereka akan lari ke safe haven instrumen atau instrumen yang menurut mereka aman ya, seperti itu ya. Oke, secara risiko memang ini beda-beda, bicara emas, IHSG, kurs, terus kemudian obligasi pemerintah Indonesia, kemudian bicara deposito. Nah, kalau bicara dari sini yang paling tinggi risikonya, kita pasti bilang ini adalah reksadana saham atau saham itu risikonya yang paling tinggi di antara beberapa instrumen aset yang ada di sini gitu. Karena gini, bicara apakah dari kelima ini semuanya mempunyai potensi penurunan pokok? Enggak. Kalau misalnya kita lihat yang mungkin nggak akan turun pokoknya ya deposito, karena kan deposito liquid, paling kalau di break sebelum jatuh tempo itu kena penalti aja, kecuali Bapak Ibu taruhnya depositonya bukan di bank bank yang ngasih penyampaian LPS atau kasih bunga yang melebihi penyampaian LPS, itu pasti akan nggak di cover oleh LPS. LPS itu apa? Lembaga penjamin simpanan ya. Nah, LPS itu sekarang berapa levelnya? Penjaminannya di 5,25%. Jadi kalau ada bank yang nawarin lebih dari itu, artinya Bapak Ibu dananya nggak dijamin sama LPS kayak gitu ya. Mesti dicek dananya disimpan di mana. Ya mungkin aja ada, kalau misalnya kita lihat ya, kan bank itu sekarang dibagi menjadi 4 kategorinya. Ada bank buku 1, bank buku 2, 3, dan 4 ya. Nah, bank buku 4 itu CIB termasuk dalam bank buku 4 selevel dengan Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, dan BCA ya. Jadi ada 5 bank yang kategorinya bank buku 4 dengan kekuatan aset yang besar gitu ya. CIB Niaga termasuk bank nomor 2 terbesar swasta ya setelah BCA, dan kelima setelah yang tadi Bank BUMN tadi ya. Jadi ya CIB Niaga secara aset ya sangat kuat dan didukung oleh grup di Malaysia seperti itu. Oke, berarti selain itu memiliki potensi penurunan pokok ya. Penurunan pokoknya seperti apa? Ya ada yang so-so aja, ada yang agresif. Ya kalau bicara emas ya mungkin agak tergantung ritmenya seperti apa, tapi gold tuh mostly nggak terlalu agresif lah bergerak penurunannya. Nah, tapi kalau bicara reksadana saham atau kurs US rupiah itu bisa swingnya lumayan kencang ya. Kencang itu gimana sih? Ya sehari mungkin bisa 5% gitu loh. Tapi dalam kondisi tertentu ya Bapak Ibu ya. Contohnya gini. Pada saat saya ingat banget bulan Maret PSBB itu COVID itu mulai rame, terus banyak negara ngelakuin lockdown, Indonesia PSBB. Ya. Itu yang terjadi, indeks sehari turunnya 5% ya. Dan turunnya akumulasinya kurang lebih pada saat kuartal 1 itu sekitar 40% turunnya. Ya, serem ya kalau ngeliat kayak gitu ya. Nah, cuma karena kita udah paham, udah ngerti resikonya dan mindset kita jangka panjang, ya, jadi ya biarin aja. Justru pada saat ada penurunan nilai itu, kita tambahin lagi tuh. Jadi setiap turun masuk, setiap turun beli lagi, setiap turun beli lagi. Nanti pada saat naik kayak sekarang, ya, oke, gini deh. Indeks itu tahun ini tertinggi di 6.000. Ya, indeks harga saham gabungan tahun ini di 6.000, itu Bapak Ibu bisa lihat di Bloomberg. Source-nya banyak ya, ada Bloomberg, ada RTI, ya. Itu bisa akses semua di sana, ya. Nah, indeks kita di awal tahun turun di 6.000, berada di level 6.000, dan pada saat bulan Maret turunnya jadi 3.900. Kan luar biasa tuh ya. Nah, sekarang gimana? Sekarang 2 minggu terakhir sempat naik ke 5.300. Ya bayangkan kalau yang kemarin belinya di 3.900, terus kemudian didiamkan sampai level 5.300 kemarin, terus dijual gitu ya. Yaitu udah 20%-an untungnya gitu kan. Dalam waktu beberapa bulan aja kayak gitu kan. Menggiurkan sekali. Nah,
Cuman kemarin ada cerita lagi nih, kan 2 minggu lalu diumumkan lagi nih Indonesia, Jakarta PSBB jilid 2 lah dalam tanda kutip, walaupun terbatas ya sebutan orang tetap aja itu PSBB gitu kan, yang tadinya udah longgar jadi ketat lagi. Nah itu indeksnya gejolak lagi, terus kemudian sampai kemarin turun di 4.800 lagi. Jadi ada turun sekitar 10% lah ya, kurang lebih 10%-an buat indeks dalam 2 minggu terakhir ini kayak gitu. Nah, hari ini gimana? Hari ini udah balik lagi nih ke 4.900. Jadi ya seperti itu. Jadi swing-nya sangat cepat dan agresif gitu ya. Jadi kalau kita bicara reksadana saham, nanti kita bicara reksadana pada khususnya gitu ya. Ya memang seperti itu resikonya ya. Ketika ada sesuatu yang nggak pasti itu akan langsung ke reflect ke saham atau indeks atau Jakarta Composite Index-nya suatu negara atau di banyak negara lah seperti itu ya. Itu saya mau kasih tahu yang roller coaster-nya lah bicara reksadana saham. Tapi kalau misalnya tadi saya bilang di awal tujuan hidupnya, tujuan investasinya apa ya, itu yang paling penting kita pahami dulu ya. Kalau misalnya memang cuma setahun, ya jangan taruh reksadana saham. Ya. Tapi kalau misalnya kurang lebih 3-5 tahun, atau lebih karena misalnya buat dana pensiun, ya itu lebih baik lagi. Gitu. Jadi jangan sampai salah investasi atau salah memilah atau memilih instrumen investasi yang dipilih gitu loh untuk target target perencanaan kita gitu. Itu nggak akan maksimal, nanti yang ada kita rugi kalau cuma misalnya dalam setahun kita berharap udah maksimal returnnya seperti itu. Karena kan di sini misalnya dibilang ya ini kan 15% nih setahun rata-rata gitu. Iya rata-rata, tapi kan kalau kita lihat nih tahun 2008 pernah minus 50% bicara reksadana ya. Tapi juga sempat naik nih tahun 2006-2007 55%, 2007 52% gitu kan ya. Ya seperti itu yang namanya indeks. Ketika ada sesuatu yang nggak pasti, itu pasti langsung tercermin dengan penurunan atau kenaikannya kayak gitu. Ya ini supaya Bapak Ibu punya gambaran juga mengenai reksadana saham. Ya, kita bicara reksadana saham, tapi acuannya di IHSG atau indeks harga saham gabungan. Kenapa? Karena kalau bicara IHSG itu kita bicara semua emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau bicara reksadana saham itu hanya sebagian emiten yang ada di dalam reksadana gitu. Ya. Oke, boleh next. Oke, apa itu reksadana? Ya. Reksadana ini ya, pasar modal itu ada di Bursa Efek Indonesia ya. Terus kemudian dan reksadana itu bagian dari apa yang ada di Bursa Efek. Kalau di Bursa Efek kita bicara ada yang namanya derivatif, ada yang namanya, kalau bicara dari 4 ini saham itu ada, reksadana itu ada di mana? Ada di bagian lain. Jadi di bagian lain itu ada yang namanya reksadana, unit link. Pada dasarnya itu dibagi menjadi reksadana pada dasarnya dibagi 4 secara risiko ya. Yang paling kecil itu reksadana pasar uang ya. Di mana kita bicara return-nya kurang lebih kayak deposito lah ya. Risikonya mendekati 0 ya. Kemudian ada yang namanya yang kedua reksadana fixed income. Ya, reksadana fixed income itu isinya sampai 80% itu bisa penempatan di obligasi pemerintah atau korporasi. Sisanya di pasar uang. Yang ketiga ada namanya reksadana campuran. Reksadana campuran ini isinya
bisa sampai 70-90% itu saham atau obligasi, sisanya baru pasar uang. Seperti itu. Nah, reksadana saham 80 sampai 100% itu bisa ke saham. Jadi memang sesuai isinya, reksadana saham itu memang paling tinggi secara risiko. Tapi kalau bicara return, ya so far sih returnnya reksadana saham, kalau memang time horizon kita untuk investasi itu panjang, ya ini apa namanya akan sangat maksimal seperti itu, ya. Oke. Jadi reksadana itu apa? Tadi kan ini produk turunan dari pasar modal. Jadi reksadana itu kan dikelola oleh yang namanya manajer investasi, ya, dalam bentuk portofolio dari himpunan dana masyarakat. Kalau misalnya apa bedanya sama beli saham langsung? Kalau beli saham langsung, ya, atau beli obligasi langsung, ya, kita bicara saham langsung dulu deh. Kalau bicara saham langsung, kita hanya membeli satu saham atau emiten aja gitu misalnya. Kita bisa misalnya contoh beli saham Bank BCA, bisa beli saham Unilever atau HM Sampurna gitu ya. Jadi risikonya lebih tinggi kalau misalnya kita bicara satuan saham gitu ya. Tapi kalau bicara reksadana itu apa ya? Dalam satu reksadana A itu isinya ada HM Sampurna, ada Bank BCA, ada Bank Mandiri, ada Bank BNI. Jadi dengan nilai uang yang sama, secara resikonya lebih rendah. Ya contoh tadi 1 juta, saya punya 1 juta, saya beliin Bank BCA, saham Bank BCA. Dengan saya punya uang 1 juta, saya belikan reksadana A. Itu dari sisi resikonya udah beda banget ya. Yang satu megang saham BCA, jadi ketika jadi uang kita tergantung saham BCA itu sendiri. Dia naik 10% jadi 10%, dia turun 10% ya jadi 10% turunnya gitu ya. Tapi kalau bicara reksadana ya, dia misalnya tadi kan biasanya naik 10%, belum tentu reksadananya naik 10%. Bisa lebih rendah. Kenapa? Karena kan di dalamnya ada Bank BCA, ada Bank BNI, ada Bank Mandiri, ada Unilever, ada yang lain, ada Telkom seperti itu ya. Jadi nggak akan sama kenaikannya dengan saham biasa naik 10%. Bisa sama, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, atau bahkan sama. Jadi ada 3 kemungkinan gitu. Karena isinya tadi banyak instrumennya. Ya. Sebaliknya juga sama. Kalau turun gimana? Turun 10%? Ya tadi tergantung apakah saham yang lain itu bisa menopang penurunan 10% tadi atau ikutan turun sama-sama nih gitu. Kalau turunnya sama-sama ya mungkin bisa 10% atau lebih juga. Tapi kalau yang lainnya bisa mengimbangi, misalnya Bank biasanya turun 10%, misalnya Unilever sama Telkomnya minusnya cuma 1% atau 2% aja, jadinya kan nggak 10% penurunan dari investasinya, seperti itu. Ya, jadi dalam satu investasi kita sudah melakukan yang namanya diversifikasi portofolio. Ya. Nah, cuma hati-hati. Sekarang investasi banyak yang namanya investasi bodong gitu ya. Kita kemarin sempat baca banyak investasi yang nggak jelas, walaupun memang apa namanya belinya udah lewat perbankan gitu misalnya, dan ini sudah apa namanya sudah terdaftar di OJK ya. Jadi ada lembaga yang mengatur atau mengawas mengenai reksadana ini, yaitu lembaga yang namanya OJK ya, seperti itu. Nah, boleh next? Oke. Nah, yang namanya investasi itu caranya untuk reksadana ya, kita bicara reksadana. Untuk bicara reksadana, untuk cara investasi itu macam-macam. Ada yang istilahnya lamsam itu sekali masuk. Ada yang istilahnya berkala atau monthly ya. Nah, ada yang juga caranya timing market kayak gitu. Nah, mana yang benar? Ya, kalau bicara yang benar semua cara bisa dipakai, tapi yang bicara yang paling aman, yang paling secure itu ya yang monthly investment gitu loh. Nah, kita dari Seminiga juga punya apa namanya beli reksadana melalui penempatannya secara berkala ya. Bisa beli lewat apa namanya cabang, bisa juga lewat Okto atau Go Mobile seperti itu. Nanti kita bahas ya. Nah, boleh next.
Nah, boleh next dulu nggak sekali lagi? Nah, ini misalnya contoh pergerakan market nih ya. Ini IHSG nih, IHSG tahun 2007 sampai 2010. Kalau lihat grafiknya ini kayak udah U-shape ya. Jadi mirip huruf U gitu kan ya. Mirip huruf U. Apa yang terjadi kalau misalnya kita investasi nih ya, sekali masuk dan kita bagi dua deh. Yang sekali masuk dan secara bertahap dalam periode 2007 sampai 2010 nih, gitu ya. Kita pakai dua cara misalnya masuknya. Boleh mundur satu, Ibu? Slide-nya, oke, thank you. Nah, ini yang atas adalah tabel pembelian secara reguler atau bulanan dan rutin ya. Ini juga bisa dibilang cara kita disiplin menabung lah, tapi menabungnya ke reksadana. Nominalnya 30 juta, dicicil berarti 30 kali lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Terus kemudian ada uang 30 juta juga langsung masuk sekaligus gitu kan. Nah, kalau tadi model marketnya letter U gitu, yang untung yang mana? Kalau lihat di bawah, tabel di bawah, yang lump sum atau sekali masuk, karena tadi model letter U, dia hanya untungnya 2,53% tuh. Udah lama nunggu, tapi dapatnya cuma 2,53% gitu kan ya. Nah, yang bertahap gimana? Yang bertahap, karena dia, apa keuntungan dari monthly payment tadi, monthly installment tadi. Jadi kalau misalnya model letter U gitu, kan dia ini membelinya secara reguler setiap bulan. Jadi dia pada saat turun ke bawah, dia membeli banyak harga di bawah juga kan. Jadi secara average harganya menjadi baik gitu kan ya, dibandingin yang sekali masuk, hari ini masuk, besok turun, terus kemudian baru naik lagi 3 tahun ke depan ya. Makanya kalau lihat di sini, pembelian secara averaging akan lebih maksimal ya. Yang averaging bisa dapat 21%, sedangkan yang secara langsung cuma 2,53%. Jadinya kan yang lump sum itu jadi udah rugi waktu ya. Ya, tapi selama ini gak dicairin ya bisa aja terus dia naik lagi kan, tapi juga bisa juga dia turun lagi kayak gitu kan. Nah, ini adalah beberapa teknik dalam membeli investasi reksadana ya Bapak Ibu. Nah, makanya kalau misalnya knowledge kita yang belum terlalu kuat atau ini masih beginner lah, anggap aja ini kelasnya masih beginner, ya kita coba masuk secara averaging aja dulu ya. Secara averaging dan tentukan targetnya berapa lama. Dan nanti pada saat membeli reksadana jangan dilihatin tiap hari ya. Nanti stres sendiri ngeliat indeksnya naik turun kayak gitu. Kalau misalnya lagi roller coaster gitu ya. Tapi kalau lagi steady ya berarti kan nggak ada guncangan yang terlalu dalam gitu. Ya pesannya jangan dilihatin setiap hari. Lihatinnya per kapan? Ya boleh sebulan sekali lah atau enggak 6 bulan sekali. Jangan terlalu sering dilihatin. Ya anggap aja itu uang mati yang nanti kita akan buka lagi setelah beberapa tahun ke depan gitu. Jadi konsepnya reksadana bukan dana operasional yang kita tabung ke sini ya, tapi memang tadi kalau bicara materinya Pak Nuki, ini memang dana lebih yang kita simpan untuk suatu target tujuan tertentu gitu ya. Apakah nanti misalnya buat umroh atau buat nambahin dana sekolah anak gitu ya. Karena kalau bicara tabungan atau deposito sekarang ya nggak akan maksimal. Kita punya return atau keuntungan ke depan. Jadi yang baik gimana? Saya next dulu ke portfolio construction dong, Ibu, boleh? Next dulu slide-nya, dimajuin beberapa slide. Terus mundur satu. Oke, di sini boleh deh. Nah, yang baik itu gimana sih? Yang baik itu kita melakukan tadi aja. Next lagi. Bukan mundur, maju. tadi setelah ini benar. Oke, jadi yang benar tuh investasi itu gimana sih? Ya, kita melakukan diversifikasi juga secara produk gitu ya. Jangan diversifikasi produk tapi risikonya sama. Misalnya
yaudah deh saya beli reksadana saham yang A sama reksadana saham yang B. Ya jangan, itu kan sama-sama saham ya. Jadi itu nggak akan ngebantu dalam berinvestasi kalau kayak gitu. Nah, kalau mau melakukan diversifikasi ya kita juga harus diversifikasi secara resiko juga. Misalnya apa? Yang nggak apa-apa, deposito itu tetap perlu karena kan deposito termasuk liquid asset. Ya, dan itu bisa breakable dan kapan aja bisa dicairin gitu kan. Dengan penalti masih wajar lah ya. Tapi kalau bicara reksadana saham itu kan kita bicara sesuatu yang benar-benar nggak predictable ya. Benar-benar nggak bisa dipredik ya bisa aja pas kita butuh lagi untung sekali, bisa aja pas lagi kita butuh lagi di bawah banget. Itu mungkin aja terjadi kayak gitu. Jadi yang paling baik kita lakukan diversifikasi porto sesuai dengan risk profile ya. Jadi kalau misalnya tadi dana kelebihannya 850.000 ya, misalnya dari 850.000 itu ya 350.000-nya coba taruh di reksadana saham. Sisanya ditabung di tabungan sampai terkumpul deposito, baru jadikan deposito dan lakukan rollover. Seperti itu ya. Kalau mau deposito jangan bunga masuk rekening, tapi bunganya di rollover. Ya. Artinya nanti itu akan akan terjadi suatu magic lah yang tadi namanya compounding interest tadi. Ya, karena kalau bunga masuk rekening ya berapa sih bunga deposito sekarang? Kan nggak ada value-nya banget lah. Kayak gitu ya. Kalau misalnya dari 10 juta gitu misalnya. Adwin. Jadi Pak, ya. Pak Adwin. Mohon maaf ya, Pak, waktunya sudah terbatas nih, kita sudah lewat. Mungkin sebelum closing dari ini cukup ada beberapa pertanyaan dan saya lihat juga cukup banyak pendapat juga di chat. Mungkin Hisham tadi kayaknya banyak tuh di chat, mungkin ada bisa di-compile atau apa yang bisa disampaikan oleh Hisham, dikumpulkan aja mungkin di pertanyaan apa gitu bisa disampaikan oleh Hisham ya sekalian. Halo, Hisham di sini masih ya? Dari Surabaya nih. Hisham mungkin tadi. Nggak ini ya, jadi cukup iya, kayaknya nggak mungkin respon. atau langsung di closing aja. Nggak respon Hisham, mungkin bisa di closing juga Pak Adin. Jadi gimana sih kita untuk investasi di saat pandemik ini gitu? Mungkin ada tips ini, apakah reksadana ini termasuk yang menjadi high risk di saat pandemik atau bagaimana? Pak Adin? Ya, oke. Gini, sebenarnya tadi udah disampaikan oleh Pak Nuki juga. Jadi kalau dalam kondisi pandemi ini ya kan sebenarnya ada orang yang nggak beruntung juga gitu kan dengan banyak keputusan kerja dan lain-lain. Nah, ya alhamdulillah kita masih diberikan kebaikan, masih bisa bekerja dengan baik dan itu satu hal yang bisa kita manfaatkan dengan baik di saat sekarang. Contohnya tadi kita harus mengumpulkan banyak liquid asset dulu nih di depan nih. Minimal berapa sih? Minimal itu standarnya itu 3 kali gaji yang mesti ready di liquid asset. Saya nggak bilang di tabungan tapi di liquid asset. Itu 3 kali gaji minimum. Tapi kalau bisa 6 kali itu artinya lebih baik lagi. Untuk apa sih? Yaitu untuk dana urgent yang misalnya terjadi sesuatu sama kita minimal bisa survive 3 bulan gaji lah. 3 bulan ke depan dengan 3 bulan gaji. Itu rumus bakunya seperti itu. Tapi kalau bisa lebih dari itu, ya lebih baik lagi. Nah, setelah itu baru kita pikirkan namanya investasi lah, bisa dibilang. Karena apa? Dengan pandemi ini kan juga kita banyak kerja di rumah ya. Dengan kerja di rumah kan berarti kan kita spendingnya berkurang nih. Spending berkurang ya kita coba alihkan dana-dana itu ke pos-pos yang lebih bermanfaat lah. Jangan jadinya kita malah GoFood atau kita melakukan sesuatu yang lebih spending lah gitu ya. Jadi seperti itu sih. Jadi di saat pandemi ini kita
di saat pandemi ini kita tetap mesti waspada. Yang tadi kita mesti saving minimal 3 kali gaji kita itu ada di liquid asset. Setelah itu baru kita investasi. Demikian, Pak Faisal. Iya, terima kasih Pak Nuki, Pak Adwin ya. Teman-teman juga ini ilmu yang berharga yang kita dapat ya, apalagi di situasi seperti saat ini. Mungkin kalau nanti, mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, kita terbatas waktu juga. Tetap kita compile, termasuk kalau untuk hadiah ya Bu Lina, nanti kita sudah masuk ke chat room, termasuk tadi ada hadiah 3 buku dari Pak Nuki, Sakinah Finance, dan ada souvenir juga. Itu nyusul kita berikan kepada para penanya. Ya sekali lagi mohon maaf kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Terima kasih pada Pak Nuki, Pak Adwin sudah memberikan materinya. Gimana dari Danisi? Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Danisi dan Hisam, terima kasih. Ya, oke. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, insya Allah nanti ke depan ICAR akan mengadakan sesi lagi dengan CMB Niaga. Mungkin nanti lebih spesifik dengan produk yang bisa diakses melalui aplikasi ataupun website gitu ya. Nanti ditunggu informasinya. Untuk hari ini nanti rekaman sesi ini akan kita upload di Workplace. Buat teman-teman yang belum punya akun di Workplace-nya Cikal, bisa coba daftar dulu. Nanti detailnya akan ada email menyusul ya dari HR, supaya tetap bisa mengakses informasi-informasi yang tadi cukup berharga ya. Termasuk materinya Bu ya? Betul, iya nanti materinya akan bisa kita share juga. Sekali lagi terima kasih Pak Nuki. Share ke teman-teman semua. Ya, siap. Kita akan share. Pak Nuki, thank you. Pak Adwin juga, terima kasih sudah menyediakan waktunya berbagi dengan Cikal Team Member sore hari ini. Dari MC saya tutup sesi pada sore hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di